Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ijtima' Dunia 2020 yang dilaksanakan di Pakato itu ditunda hasil kesepakatan bersama pemerintah daerah. Maka Ijtima' Dunia 2020 untuk zona Asia yang diadakan oleh organisasi keagamaan besar namanya Jamaah Tabligh itu akhirnya pun menjadi diundur. Alasannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan jamaah, di mana pada saat ini memang lagi gencar-gencarnya pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pencegahan terhadap virus corona ini. Karena itu apa yang diputuskan oleh panitia Ijtima' Dunia 2020 patut kita apresiasi. Dan Ijtima' Dunia 2020 itu dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh. Wahai sahabatku, barangkali sahabatku belum banyak tahu tentang Jamaah Tabligh itu. Jamaah Tabligh sebenarnya adalah organisasi besar keagamaan yang berpusat di daerah India. Banyak yang mengatakan itu di daerah perkampungan Nizamuddin, Delhi, India. Tetapi sebenarnya ada tiga kota yang sangat berperan, tiga wilayah, ada India, Pakistan, Bangladesh. Itu adalah daerah yang penting bagi Jamaah Tabligh ini. Jamaah Tabligh didirikan, menurut satu versi didirikan pada tahun 1927. Yang mendirikan adalah Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini lahir tahun 1887 dan meninggal pada tahun 1948. Jamaah Tabligh itu berkeinginan untuk menjalankan tradisi-tradisi salaf, menjalankan sunnah Rasul, diantaranya adalah berjenggot, kemudian berpakaian atau memakai celana di atas mata kaki, dan juga sering makan bersama menggunakan 3 jari sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara beberapa ciri dari Jamaah Tabligh adalah bahwa Jamaah Tabligh itu menolak kekerasan. Karena itu kita nyaris tidak mendengar bahwa anggota Jamaah Tabligh misalnya terlibat dalam takfiri, misalnya mengkafirkan orang lain. Juga kita jarang melihat Jamaah Tabligh melakukan model-model mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya dan lain sebagainya. Tidak pernah kita mendengar itu. Pada ciri yang lain adalah bahwa komunikasi yang dibangun oleh anggota Jamaah Tabligh adalah komunikasi pribadi. Karena itulah ketika misalnya ada proses namanya khuruj, yaitu keluar untuk berdakwah dari rumahnya, maka yang dia lakukan adalah mendatangi rumah-rumah masyarakat sekitar. Ketika dia mendatangi rumah-rumah masyarakat sekitar, maka masyarakat diajak untuk berjamaah. Dan ketika jamaah, maka anggota Jamaah Tabligh dalam proses khuruj itu adalah menyampaikan pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Tabligh, wahai sahabatku, juga tidak terlalu terlibat dalam urusan politik. Karena itu dalam hingar-bingar politik Jamaah Tabligh memang jarang kita dengar. Kalaupun toh misalnya pada pemilu yang lalu ini, misalnya di daerah Temboro, misalnya di pesantren Al-Fatah Temboro. Pesantren Al-Fatah Temboro ini, wahai sahabatku, adalah salah satu pesantren yang memiliki afiliasi kepada Jamaah Tabligh. Pesantren ini sangat besar, wahai sahabatku. Kita lihat misalnya Jamaah Tabligh itu juga perempuan-perempuannya memakai cadar, meniru apa yang dipraktekkan oleh ulama-ulama salaf atau pada masa-masa salaf. Di Al-Fatah Temboro adalah pesantren yang hampir menjadi pesantren yang paling besar di Indonesia untuk Jamaah Tabligh ini. Jadi tadi kalau misalnya Jamaah Tabligh pusatnya misalnya di Nizamuddin, Delhi, India, lalu ada Pakistan, ada Bangladesh, maka kalau di Indonesia sering yang menjadi pusatnya adalah di Jakarta, di daerah Masjid Kebon Jeruk, Jalan Hayam Wuruk. Itu di sana dianggap sebagai center itu Jamaah Tabligh di Indonesia. Wahai sahabatku, tadi saya menyebutkan bahwa Jamaah Tabligh ingin meniru pola-pola yang dilakukan oleh ulama salaf, tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menolak kekerasan, bersifat non politik, komunikasinya secara pribadi. Kemudian kalau tadi politik, kita tidak tahu apa
pada pemilu kemarin Kumboro misalnya mengikuti atau menyarankan untuk masuk Prabowo, apakah ini bagian dari politik atau tidak. Tapi yang jelas secara mainstream bahwa jamaah tabligh itu adalah politik. Kemudian dia juga tidak memperbincangkan terhadap problem-problem khilafah, tidak ingin kelompoknya untuk menegakkan khilafah Islamiyah juga tidak. Karena itu jamaah tabligh jarang kita lihat. Pertama, jarang dia anggotanya mengkafirkan orang lain, jarang membid'ahkan, apalagi mensosialisasikan untuk berdirinya negara khilafah Islamiyah. Dalam sisi amaliyahnya itu hampir sama dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi dalam tradisi amaliyah, kegiatannya hampir sama dengan Nahdlatul Ulama. Karena itu Riyadhus Shalihin itu juga dikaji oleh kelompok jamaah tabligh. Apalagi Fadhailul A'mal. Fadhailul A'mal banyak dikaji oleh kelompok jamaah tabligh dan banyak diamalkan, terutama yang keutamaan ibadah, keutamaan amal ini. Dan yang menjadi ciri lagi yang sering kita lihat adalah tradisi khuruj atau jaulah. Apa itu jaulah? Jaulah itu sebenarnya maknanya adalah dakwah keliling. Dan kita tahu bahwa jaulah itu memang sering keluar berkeliling dengan ada 5 orang, 10 orang, lalu mereka menjadikan masjid sebagai pusat dakwahnya. Nanti di masjid dia di sana masak bersama teman-temannya, lalu kemudian dia pergi ke rumah masing-masing orang, kemudian ke rumah masing-masing orang itu diajak untuk sholat berjamaah. Wahai sahabatku, ada tradisi jaulah. Jaulah itu dakwah keliling, lalu orang menyebutnya sebagai khuruj. Khuruj itu adalah keluar untuk berdakwah, keluar dari rumahnya untuk berdakwah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga keluar untuk berdakwah. Dari mana asal kata khuruj itu muncul dalam tradisi jamaah tabligh? Jadi jamaah tabligh misalnya memegangi surah Ali Imran ayat 104 misalnya mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian itu ada umat yang mengajak kepada kebaikan, kemudian memerintahkan berbuat hal yang baik, kemudian mencegah dari perbuatan mungkar, wa ulaika humul muflihun. Merekalah adalah orang-orang yang akan beruntung. Jadi jamaah tabligh mengikuti ayat ini, menjalankan ayat ini, hendaklah ada orang yang mengajak umat di antara kalian itu ada umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan hal yang ma'ruf dan mencegah dari yang kemungkaran. Jadi mencegah kemungkarannya itu termasuk yang paling belakangan, tapi yang pertama mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada yang ma'ruf, itu yang paling diutamakan. Karena itu jarang jamaah tabligh melakukan konfrontasi gitu. Pada ayat lain misalnya Ali Imran ayat 110 misalnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di sini ada kalimat ukhrijat itu, ukhrijat. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang diciptakan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, tandanya apa tandanya itu? Ta'muruna, engkau memerintahkan, bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf, memerintahkan hal yang ma'ruf, fatanhauna 'anil munkar. Jadi kalimat ukhrijat inilah yang ditafsiri oleh pendirinya Syekh Maulana Ilyas, Syekh Muhammad Ilyas, sebagai tradisi khuruj untuk keluar berdakwah. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat, khuruj. Nah, ini dari kata ukhrijat itulah sehingga anggota jamaah tabligh disarankan untuk keluar berdakwah. Khuruj. Jadi kalau bahasa mereka adalah khuruj. Berapa kali khuruj? Khuruj ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah khuruj 3 hari sebulan. Jadi diharapkan jamaah tabligh itu keluar 3 hari sebulan. Dalam 1 bulan keluar 3 hari khuruj untuk pergi 5 orang atau 10 orang di tempat yang ditentukan untuk berdakwah di sana, ngajak sholat jamaah dan lain sebagainya, untuk menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari dalam sebulan, atau 40 hari dalam 1 tahun, 40 hari dalam 1 tahun, atau juga 4 bulan dalam umur hidup, 4 bulan dalam hidupnya. Itu yang disebut dengan khuruj untuk berdakwah.
Karena dengan khuruj itu posisi khairu ummatin akan terbentuk. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Ali Imran 104 dan Ali Imran 110. Hai sahabatku, begitu getolnya mereka menjalankan khuruj ini, maka khuruj dilakukan tidak hanya dari satu daerah kepada daerah yang lain, tidak hanya satu kampung ke kampung yang lain dalam satu negara, tapi juga kadangkala dari satu negara kepada negara yang lain. Khuruj untuk menjalankan dakwah, karena itu disebut dengan jamaah tabligh, jamaah menyampaikan kebaikan. Wahai sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini belum mencakup penjelasan tentang apa itu jamaah tabligh. Bagi sahabatku yang ingin mengerti tentang jamaah tabligh secara lengkap, silahkan baca buku-buku tentang jamaah tabligh atau mendengarkan informasi-informasi dari anggota jamaah tabligh itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.